ini terganggu. Tidak. Oke. Bu. Ya, langsung saja mungkin ya. Saya share screen Bapak Ibu dan teman-teman. Nanti mohon konfirmasinya apakah sudah muncul apakah sudah muncul screen-nya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Baik. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa praktek langsung ya. Nanti silahkan mempersiapkan laptopnya masing-masing, kemudian buku catatan, mungkin ada hal-hal yang penting seperti itu. Oh ya, Pak Iqbal, mohon maaf, apakah ini sesi ini bisa direkam atau tidak? Boleh, Bu, nanti kita coba rekam. Oh, baik ya, terima kasih. Yang pertama, saya akan jelaskan lingkup yang akan kita pelajari bersama siang hari ini. Yang pertama terkait dengan konsep dasar karya tulis ilmiah. Mungkin teman-teman juga sudah paham ya karena sudah mendapatkannya. Kemudian ciri-ciri, jenis, kemudian pengenalan literatur review, kemudian tips mencari referensi jurnal nasional dan internasional. Sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu, walaupun tadi kita sudah diperkenalkan oleh Bapak Iqbal. Nama saya Elinda, tempat tanggal lahir saya di Karanganyar. Mungkin teman-teman ada yang berasal dari Surakarta ya, saya dari daerah Karanganyar. Kemudian ini email saya, mungkin teman-teman nanti ada yang ingin berdiskusi atau berkirim artikel seperti itu, silahkan. Kemudian instansi mengajar Universitas Selamat Riyadi Surakarta, saya di home base PGSD, S1 PGSD, kemudian riwayat pendidikan, saya S1-nya di Semarang ya, di PGSD Universitas Negeri Semarang, kemudian S2-nya di UNJ bersama Bapak Iqbal dan kawan-kawan. Kemudian dan S3-nya saat ini sedang ongoing, sedang penyelesaian disertasi, mohon doanya semoga awal tahun bisa selesai. Amin. Baik, untuk yang pertama, teman sudah paham pastinya ya konsep dasar karya tulis ilmiah. Biasanya bahasa gaulnya itu scientific paper gitu ya. Nah, seperti halnya menurut Robert Dan Barbara Gastel dalam Bernawi, scientific paper is a written and published report describing original result. Nah, jadi karya ilmiah ini adalah laporan yang ditulis dan dipublikasikan yang menggambarkan hasil temuan yang sebenarnya. Nah, cirinya apa aja sih karya ilmiah itu? Yang pertama, menyajikan fakta objek secara sistematis ya. Jadi memang berbeda dengan yang karya karya misalnya cerpen, nah itu berbeda. Kalau karya ilmiah itu ya memang fakta, menyajikan fakta. Kemudian yang kedua, pernyataannya cermat, tepat, tulus, benar, serta tidak memuat terkaan. Jadi nggak boleh ya, kalau kita membuat artikel ilmiah itu penuh dengan terkaan itu tidak boleh. Jadi memang harus berdasarkan fakta-fakta, kenyataan. Kemudian yang ketiga, penulisnya tidak mengejar keuntungan pribadi. Nah, itu tidak boleh tuh ya. Kemudian yang keempat, penyusunannya dilaksanakan secara sistematis. Jadi ada tahapan-tahapannya yang harus sistematis, kemudian konseptual dan prosedural. Ya tidak semena-mena begitu ya, ada rule-nya. Kemudian yang kelima, tidak memuat pandangan-pandangan tanpa dukungan fakta. Kemudian yang keenam, tidak emotif atau menonjolkan perasaan. Nah, beda ya ini dengan surat-surat pribadi. Nah, itu berbeda. Kemudian yang ketujuh, tidak bersifat argumentatif, tetapi kesimpulannya terbentuk atas dasar fakta. Nah, intinya atas dasar fakta. Kemudian yang kedelapan, memiliki sifat kekinian. Nah, mungkin teman-teman kan saat ini sedang merasakan fenomena apa nih yang baru-baru saat ini yang ditemui, misalnya teman-teman yang dari basicnya pendidikan. Nah, misalnya kurikulum merdeka atau P5 dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa
mengangkat dari topik-topik yang kekinian. Kemudian bersifat tidak memihak, harus netral ya. Kemudian sungguh-sungguh, tidak bercorak mendebat dan mengesampingkan pendapat yang tidak memiliki dasar. Jadi di karya ilmiah ini memang harus berdasar, harus memiliki referensi yang valid gitu. Tujuannya apa sih? Nah, tujuan untuk penulisan karya tulis ilmiah ini yang pertama memecahkan masalah tertentu. Nah, berawal dari mungkin adanya masalah ya di sekitar kita, di dunia pendidikan atau di Indonesia ini. Nah, kita sebagai teman-teman semua ini kan menjadi mahasiswa yang mana kalian bisa berkontribusi untuk meneliti atau membuat artikel ilmiah untuk bisa menjadi rujukan pemerintah. Nah, itu juga bisa. Kemudian mencapai tujuan khususnya tertentu, mencapai tujuan khusus tertentu ya. Jadi pasti yang namanya artikel ilmiah itu pasti harus ada tujuannya untuk mencapai tujuan. Kemudian menambah ilmu, pengetahuan dan konsep pengetahuan. Kemudian membina kemampuan menulis ilmiah dan membina kemampuan berpikir ilmiah. Nah, fungsinya ada untuk dari segi pendidikan, penelitian, dan pengembangan ya. Dari pendidikan sendiri memberikan pengalaman yang berharga sehingga penulis mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Nah, karena nanti juga tulisan ini ketika teman-teman nanti bisa mempublish di jurnal, terutama jurnal nasional, jadi itu nanti akan seluruh Indonesia bahkan nasional itu bisa mengakses jurnal, kalian bisa baca hasil kalian, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dari fungsi penelitian, sarana bagi penulisnya guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikannya dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Dari fungsi pengembangan sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, bahan pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam satu disiplin ilmu tertentu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa kalian membuat artikel ilmiah tidak hanya dari hasil penelitian yang benar-benar kalian meneliti real di lapangan, tapi kalian juga bisa menggunakan studi pustaka untuk membuat artikel ilmiah. Nah, kemudian jenis karya tulis ilmiah itu banyak sekali ya. Ada abstrak, ringkasan, ikhtisar, tinjauan buku, kritik, makalah pemikiran, laporan analisis, tanggapan, kertas kerja, makalah proyek, dan lain sebagainya. Sampai teman-teman nanti kalau lulus pasti kan di akhir akan mendapatkan skripsi, harus menyusun skripsi. Nah, itu termasuk jenis karya tulis ilmiah juga. Kalau tesis itu untuk S2 dan disertasi itu untuk S3. Ini adalah misalnya laporan penelitian ya. Misalnya ini dari hasil penelitian tindakan kelas. Nah, ini dilakukan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan ya saja disusun langkah-langkah penelitian. Juga kerja itu karya tulis yang bersumber dari kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan oleh penelitinya. Misalnya praktikum nih ya, sering sekali kita pakai kertas kerja. Nah, kemudian skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, ini tulis ilmiah populer. Misalnya teman-teman nanti menulis, kemudian dipublikasikan di media massa. Media massa online sekarang sudah banyak ya, jadi teman-teman bisa berlatih menulis artikel di media massa. Itu biasanya disebut dengan karya tulis ilmiah populer. Kemudian makalah, seperti biasanya yang teman-teman buat saat perkuliahan. Nah, yang akan kita fokuskan di sini adalah terkait dengan artikel dalam jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah ini apa? Jurnal ilmiah ini adalah sebuah kumpulan ya, wadah gitu ya, kumpulan dari berbagai artikel yang biasanya lebih mirip. Ini format isinya itu berisi rangkuman karya ilmiah oleh beberapa peneliti dalam topik tertentu begitu. Kemudian